Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi qara al-waqa'i nafsi wal qada wa hakama fi ibadihi wa amda wa yassara kullan mimma khulqa lahu farqa. Masalah di mawdi bainal ghani wal faqir wa ja'ala thawaba ma'al al-bari wasyarif. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa syukru yujibu al-mazid min rizqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan khalisatan tunjina min ahwali yaumil qiyamah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khassahu bis-syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jemaah yang berkata Allah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Berangkat dari firman Allah dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Ayat ini berbicara tentang konsep keseimbangan hidup, di mana hidup dianggap seimbang ketika dunia tercapai, akhirat juga tercapai. Ayat ini mengandung 5 hal. Yang pertama, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Cari apa-apa yang sudah Allah berikan. Maka dalam konteks ini Imam Katsir mengatakan bahwa apa yang kita miliki dari harta itu hendaknya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk memperdaya diri. Kita punya uang, kita punya rezeki, kemudian kita gunakan untuk haji. Kita punya uang, kita punya rezeki, kita gunakan untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat dan seterusnya. Ini adalah semua amal ibadah yang bisa menghantarkan kita menuju kebahagiaan di akhirat. Berbeda dengan Imam Ibnu Katsir, kita lihat contoh dalam kitab Syarh Tafsir karya Syekh Muhammad Ahmad As-Subuni. Beliau menafsir kata-kata wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Beliau mengatakan uslub fima ataka Allahu min al-amal ridallah. Jadi cari apapun harta yang kita miliki, tujuannya adalah digunakan supaya kita bisa menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fi dzikri hasanah. Itu kemudian bisa direalisasikan dengan melakukan kebajikan, kemudian sedekah, kemudian sedekah, kemudian infak dan seterusnya. Dan itu adalah bentuk amal ibadah yang bisa menghantarkan kita menuju kebahagiaan di akhirat. Namun kemudian mana sana sibuk kami dunia, ini poin yang kedua. Jadi jangan sampai kemudian sibuknya kita untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat, kemudian kita melupakan daripada bagian kita di dunia. Artinya silakan kita bekerja, tapi jangan kemudian pekerjaan itu kemudian bisa menyebabkan kita lalai dari Allah. Bekerja tapi tidak meninggalkan sholat, kemudian bekerja tetapi kemudian meninggalkan puasa dan seterusnya. Maka dalam konteks ini Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan la tudayyi haddaka min dunyaka cuma tamam kita berhalal dan sholat dia. Jadi jangan sampai kemudian karena kita sibuk sholat, kemudian sibuk kemudian puasa dan seterusnya, kemudian kita lupa memenuhi daripada kehalalan yang kita cari dalam konteks ini, karena semua itu punya hak. Kita bekerja supaya memenuhi hak daripada istri kita. Kita juga bekerja supaya memenuhi hak anak-anak kita. Kita juga kemudian bekerja memenuhi hak fakir miskin di sekitar kita. Maka apa yang kita miliki, dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita kerjakan dan kita usahakan, itu kemudian menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat.
Kemudian yang ketiga, dalam konteks ini, Imam Asy'ari, Muhammad Al-Mutawali Asy'ari, seorang ulama besar dalam konteks tafsir, dalam tafsir. Ya, beliau mengatakan betapa banyak orang yang kemudian salah paham di dalam memahami konteks ayat ini. Sehingga kemudian beliau mengatakan banyak yang mengatakan kata ini sesuai dengan ungkapan. Ini adalah sebuah asal yang Ikmal dunia kakaknya kata Aisyah Allah jawab, mali akhir kakaknya kata mudah-mudah. Itu sebenarnya bukan hadis, tapi itu adalah ungkapan. Ya, yang pertama berpendapat itu adalah ungkapan Sayyidina Ali, kemudian yang kedua adalah itu ungkapan Amr bin As. Maka jangan kemudian kita punya pemahaman ijma' al-katsir. Di makna atau ijma' al-katsir minan nas, ajma' al-katsir minan nas yafhamuna mimman anti maktubatin an-nafisah. Jadi jangan kemudian kita punya pemahaman bahwa mengumpulkan harta itu adalah kemudian hal yang terpenting bagi kita sebanyak-banyaknya sampai kemudian kita bisa hidup sampai akhir nanti. Tapi dalam konteks ini yang benar, kata Al-Imam Asy'ari Al-Mutawali, beliau mengatakan bahwa lakinna sahih wa anna ma kana min amri dunya yawm fa'tabir dan seterusnya. Jadi intinya ini yang benar menurut Imam Asy'ari di dalam memahami ayat ini, pahami bahwa apa yang sudah lewat dari kaitan dunia maka biarkan. Tetapi apa yang bisa kita raih dari akhirat sebisa mungkin segera kita raih. Kenapa? Karena hal yang bersifat akhirat belum tentu kita peroleh. Kalau kita punya waktu banyak untuk sholat, maka segerakan sholat. Jangan kemudian meninggalkan, jangan kemudian mengakhirkan. Karena bisa jadi usia kita, umur kita tidak sampai. Maka Imam Asy'ari mengatakan, amma amrul akhirah fa'alaika an ta'ajjal. Jadi kalau kemudian itu urusan akhirat, maka segerakan. Jangan kemudian kita tunda-tunda. Ini adalah konteks menurut Imam Muhammad Al-Mutawali Asy'ari. Kitabnya Tafsir Asy'ari juz 3 halaman 1350. Maka yang ketiga jamaah yang Allah. Maka wa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah ya kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah juga berbuat baik kepadamu. Maka dalam konteks ini ayat ahsin tidak kita kama ahsanallahu ilaik. Ya, di sini beritanya bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita semua. Maka ini adalah timbal balik kita bahwa wujud syukur kita ketika Allah memberikan kita kesehatan, ketika Allah memberikan kita rezeki yang lebih, maka gunakan kesehatan dan rezeki tersebut supaya apa? Supaya tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tabghi masalah ini yang keempat jemaah yang Allah, maka jangan kemudian kita melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena Inna Allah adalah yuhibbul muslimin. Karena Allah sangat tidak mencintai, sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Maka sebagai tafsiran daripada ayat ini kita juga bisa mengutip sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Ibnu Majah dan riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat mulia Anas bin Malik. Beliau kemudian bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunya wal akhirah." Orang yang terbaik itu adalah bukan orang yang kemudian meninggalkan dunia karena semata-mata akhir. Dia sholat, dia sibuk sholat, apakah sholat wajib atau sholat sunnahnya, tapi dia kemudian tidak bekerja, padahal dia punya istri, padahal dia punya anak. Ya, bukan orang yang terbaik, bukan hanya orang yang sholat saja, puasa saja, tapi kemudian tidak bekerja. Kemudian mana akhir di dunia? Atau juga bukan orang yang terbaik itu adalah orang yang kemudian meninggalkan akhirat karena dunia. Kerja terus, tapi kemudian dia tinggalkan sholatnya, dia tinggalkan puasanya. Kemudian ketika dia punya harta lebih, bahkan sampai nisab, kemudian dia tidak bersahad. Maka hatta yusibah minhum al-jannah, kata Rasul. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang kemudian mampu meraih baik dunia maupun akhirat secara bersamaan. Maka kemudian mainlah dunia balaghun, kata Rasul. Dunia itu harusnya media.
Dunia, harta yang kita miliki adalah media kita supaya kita bisa menggapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Kalau kemudian kita punya rezeki lebih, maka perbanyak sedekah. Kalau kemudian kita sampai pada takaran nisab, harus sedekah. Kalau kemudian kita memiliki kekuatan, memiliki harta, dan kita punya kewajiban haji, maka berhajilah. Karena jangan sampai kemudian ketika kita menunda-nunda, apalagi sudah dapat porsi kemudian diambil kembali. Menurut Imam An-Nawawi dalam Al-Lanjut mengatakan barang siapa yang punya kewajiban haji tetapi ditunda-tunda sampai kemudian bangkrut, maka dia wajib bekerja sekuat tenaga dan untuk mengganti dari haji yang seharusnya dia lakukan. Bahkan andai kata sampai meminta-minta pun itu boleh dilakukan menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'. Maka kemudian pesan Rasul di sini wala tahulu kandara ala nas. Jangan menjadi beban hidup orang lain. Maka dalam konteks ini orang yang kemudian bisa menggapai dunia dan akhirat secara bersamaan, maka dia akan menjadi orang yang mandiri, tidak akan kemudian selalu bergantung kepada orang lain, apalagi kepada orang tuanya. Maka kemudian di sini juga ya kita lihat dalam kitab tadi Al-Muta'allim karya Imam Al-Zarnuji, beliau mengungkapkan dalam satu ungkapan populer, kalau min amal dunia bi khairin niyyah yasiru amal al-akhir. Betapa banyak amal yang kelihatan dunia, tapi kalau niatnya adalah baik, maka Allah catat sebagai amal akhirat. Orang tua yang kemudian bekerja dari pagi sampai sore, dia pulang. Orang lihat dia bekerja terus, kapan ketemu anaknya. Tapi kalau kemudian dia bekerja tujuannya, ya Allah saya bekerja supaya apa? Supaya anak saya makan halal. Ya Allah saya bekerja supaya istri saya bisa ketemu Allah. Ya Allah saya bisa bekerja supaya apa? Supaya anak-anak saya bisa sekolah dengan baik. Maka niat itu dicatat Allah sebagai jihad. Andai kata kemudian meninggal dalam perjalanan, maka dianggap satu syahid akhir. Kemudian wakam min amal al-akhir bisukin niat yasiru amal dunia. Namun betapa banyak kata Imam Al-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, betapa banyak orang yang kemudian kelihatannya amal akhirat, tapi karena niatnya yang salah, maka hanya dianggap amal dunia dalam artian mungkin hanya sebatas pujian manusia, tetapi tidak dianggap amal soleh. Sebagaimana mungkin ketika kita datang ke masjid tujuannya apa? Saya datang ke masjid supaya saya ketika mungkin menjadi RT kepilih. Ketika kemudian saya mencalonkan RW saya kepilih. Saya datang ke masjid supaya saya mungkin ketika mencalonkan gubernur atau wali kota supaya saya dikenal orang. Maka ibadahnya itu walaupun kelihatan akhirat, tapi Allah catat sebagai amal dunia dan mungkin hanya manusia yang mencatat, tetapi tidak termasuk amal soleh. Maka jangan yang gampang sebagai penutup daripada khutbah ini, marilah kita sebagai seorang muslim, baik kita yang sudah dewasa sebagai orang tua atau mungkin anak-anak yang sedang belajar, maka apa yang kita lakukan, aktivitas kerja kita, belajar kita, jadikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai kemudian kerja kita, kemudian menuntut ilmu kita atau belajar kita hanya semata-mata karena manusia. Kenapa? Karena semua amalnya akan ditolak. Sebagaimana dalam ungkapan Imam Ibn Rushd, ya kullu man yurid min ya'malu amaluhu wa yudakhilan taqulu ya datang baru. Setiap orang yang kemudian beramal tanpa ilmu, maka seluruh amalnya ditolak. Tanpa ilmu bisa jadi karena dia salah. Tapi yang paling ngeri itu nanti yang ke-8. Fa'alikum bi'ilmihi illa ya'mala wa adamu min qablihi ubadil wafat. Jadi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan masuk neraka sebelum para penyembah berhala. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Barakallahu fi al-Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Usikum ibadallah wa iyyakum an mu'amalatil muhsin. Taqullaha wa la ta'su wa astaghfirullaha li wa lakum. Bisa'il muslimin wa ya qadil mustaghfirin wa ya aja'il ta'imin bi niyyatin khalisatin wa qalbin salim.